pembangunan di Kalijenes ini, khususnya di Pasar Jongge yang ini direnovasi dan talutnya itu dinaikkan. Jadi kalau sejarahnya dulu Kalijenes ini dulu dari Bengawan Solo itu bisa digunakan untuk transportasi, untuk kegiatan ekonomi. Maka di belakang kita di Lawean itu ada namanya Bandar Kabanaran. Jadi untuk kegiatan ekonomi, transportasi ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu, banyaknya erosi sehingga sungai itu menyempit, semakin menyempit. Nah, dampak yang terjadi akhirnya banyak banjir dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, apa yang dikerjakan oleh BBWS ini dengan proyek talutan ini sangat bagus sekali, sehingga seperti bagaimana negara-negara yang lain itu juga sangat menghargai sungai dan merevitalisasi sungai, fungsi sungai itu. Nah, ini semoga ini nanti dilanjutkan terus di banyak tempat, bukan hanya di sekitar Pasar Jongge ini, sehingga nanti akan terjadi revitalisasi. Sungai ini menjadi sungai yang lebar, mampu menampung curah hujan, sehingga nanti bisa fungsi ekonomi itu bisa terjadi. Di samping itu kegiatan ini mestinya nanti kan di sini sebelahnya ini itu kan jadi kegiatan ekonomi pasar. Kalau seandainya nanti di tempat-tempat yang lain masyarakat juga pengen mengadakan hal yang serupa seperti ini untuk kegiatan ekonomi, mestinya pemerintah juga harusnya mendukung. Kenapa? Karena kalau ini kan pemerintah yang mengeluarkan biaya, kalau daerah lain atau tempat yang kira-kira strategis untuk wisata, untuk kegiatan ekonomi, mereka melakukan kegiatan membiayai sendiri, tentunya dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PU maupun oleh BBWS, sehingga nanti hasilnya kembali fungsinya itu sebagai fungsi ekonomi dan fungsi penanggulang sebagai aliran yang tidak berkorban. Saya sebagai pemerhati sosial mestinya kita harus berkembang dan kita fungsikan sebagaimana fungsi sungai itu pada awalnya dulu sebagai untuk pusat kegiatan ekonomi, jalur ekonomi, dan di pinggir-pinggir itulah dulu dibangun juga pasar-pasar. Kenapa tidak juga sekarang ini diperbolehkan pemerintah membuat regulasi, syaratnya begini, teknisnya seperti ini, kayak ini misalnya ya, ini ketebalannya seperti ini betonnya beton yang sangat kuat ini. Nah, kedalamannya dari nol sungai itu berapa? Nah, itu ada ketentuannya, sistem fondasinya seperti apa. Nah, itu saya kira kalau dengan ketentuan seperti itu, masyarakat nanti akan berbondong-bondong untuk memanfaatkan sungai itu sebagai tempat ekonomi, nanti kegiatan ekonomi. Bagaimana juga kita lihat di daerah Gunung Kidul kan juga begitu. Itu daerah bibir pantai itu kan juga menjadi setiap dusun, malah itu satu kelurahan bisa beberapa pantai itu dihidupkan dan menjadi kegiatan ekonomi yang membantu mensejahterakan rakyat yang menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama tanggung jawab pemerintah. Betul. Nanti pemerintah yang buat regulasinya, semua pembangunan itu harus dengan izin dari pemerintah, dari departemen terkait. Ini banyak sekali pihak-pihak terkait ya, bukan cuma hanya BBWS. Artinya kan kita tidak bisa juga menyalahkan BBWS semata. Karena masalah edukasi masyarakat tentang sungai itu banyak pihak mesti dilibatkan, terutama pemerintah. Ini nanti akan menjadi contoh. Jadi setelah ini nanti jadi, rapi seperti ini, orang itu jadi enggan untuk membuang. Tapi kalau tempatnya ya nggak diurus ya, biak gitu nanti sampahnya orang itu. Tapi kalau udah rapi begitu, orang juga segen untuk membuang sampah. Jadi kayak misalnya nanti di sini kan ada nanti ada wisata misalnya, nanti airnya jadi sungainya jadi normal, jadinya ada wisata sungai. Di sini nanti kan ada tempat pembuatan batik, di Lawean juga ada. Itu kan jadi indah sekali nanti kalau misalnya karena dibendung sehingga agak naik, nah sehingga nanti bisa menjadi wisata air yang akan menjadi percontohan penanganan sungai di lain-lain tempat.
Betul, memang namanya pembangunan infrastruktur ya, itu mungkin pada awalnya tidak kelihatan. Tetapi ini nanti kalau ditata lagi, kayak yang di seberang itu nanti tinggal dinaikkan sedikit, ditata yang growong-growong dibenahi, nah itu nanti akan levelnya bisa dinaikkan. Itu nanti sana di ujung sana nanti dibendung misalnya gitu, jadi akan naik, itu nanti akan menjadi destinasi wisata yang cantik sekali. Dan Solo punya destinasi air nanti. Sebaiknya BPWS segera membuat regulasi, meninjau regulasinya disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga nanti akan bisa diterima, bisa memaksimalkan potensi yang ada di masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi sebagai penunjang kesejahteraan, sebagai juga tempat refreshing, kesejahteraan rohani, jadi nanti ada kegiatan kesejahteraan jasmani maupun rohani nanti bisa diwujudkan.